Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rofi. Pada video kali ini, mari kita bahas contoh soal mengenai model matematika. Apa sih model matematika itu? Model matematika adalah usaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah ke dalam bentuk rumus matematika sehingga fenomena tersebut akan mudah untuk dipelajari dan dapat dilakukan perhitungan. Dalam model matematika terdapat dua macam fungsi. Yang pertama ada fungsi tujuan atau fungsi objektif, dan kedua adanya fungsi kendala atau batasan. Berikut ada contoh soal akan saya bacakan. Sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan untuk satu buah roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Keuntungan roti isi coklat adalah Rp550 per buah dan roti isi keju Rp400 per buah. Bahan yang tersedia adalah 2.400 gram terigu dan 2.500 gram mentega. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut apabila banyaknya roti isi coklat X buah dan roti isi keju X buah. Dalam memecahkan masalah ini kita butuh dua tahapan. Langkah yang pertama adalah dengan membuat pemisalan. Yang pertama, roti isi coklat yang diproduksi kita misalkan dengan X buah. Sedangkan roti isi keju yang diproduksi kita misalkan dengan Y buah. Jadi diingat kalau X itu untuk roti isi coklat dan Y adalah untuk roti isi keju. Jadi kita punya dua buah pemisalan. Nah, karena tidak mungkin kita membuat roti yang bentuknya negatif, maka fungsi kendalanya nilainya itu tidak mungkin negatif. Dimana bisa kita tuliskan bahwa nilai X itu adalah lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi kendala yang pertama, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Diingat ya kalau kita punya persamaan yang ini. Nah, langkah yang kedua kita membuat fungsi kendala. Nah, apa sih yang menjadi masalah atau kendala dalam model matematika ini? Yang menjadi kendalanya adalah ketersediaannya terigu dan mentega untuk memproduksi kedua jenis roti. Nah, roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Nah, karena kita sudah memisahkan roti isi coklat dengan X, berarti kita buat nih fungsi kendalanya menjadi X roti isi coklat memerlukan 6X gram terigu dan 5X gram mentega. Nah, kenapa sama-sama X? Karena kedua ini menunjukkan bahwa terigu dan mentega punya roti isi coklat. Punyanya roti isi coklat. Tuh. Nah, yang kedua roti isi keju. Dia butuh 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Kita buat fungsi kendalanya. Ya, roti isi keju memerlukan 4Y gram terigu dan 5Y gram mentega. Ingat, kenapa ada Y? Karena di sini Y menunjukkan bahwa terigu dan menteganya ini untuk roti isi keju. Nah, untuk terigu kita punya fungsi kendala menjadi ini. Kita gabungkan nih. Punyanya roti isi coklat dan roti isi keju. Roti isi coklat butuh 6X, sedangkan roti isi keju butuh 4Y. Jadi untuk terigu sendiri, fungsi kendalanya menjadi 6X plus 4Y. Nah, selanjutnya untuk mentega. Karena masing-masing roti isi coklat dan roti isi keju perlu mentega dan sama-sama butuh 5 gram, maka di sini ada 5X plus 5Y gram. Nah, dari soal kita tahu bahwa persediaan terigu dan menteganya itu terbatas, yaitu untuk terigu dibatasi 2.400 gram dan mentega 2.500 gram. Jadi kita nggak bisa pakai terigu dan mentega lebih dari nilai ini. Nah, maka kita buat fungsinya menjadi
6X plus 4Y kurang dari sama dengan 2400. Karena nilainya tidak boleh lebih dari 2400. Makanya dia pakai kurang dari sama dengan 2400. Nah, untuk mentega juga sama. Karena dia maksimal 2500, maka persamaannya menjadi 5X plus 5Y kurang dari sama dengan 2500. Nah, jadi fungsi kendala yang kita punya itu ada 4. Apa aja? Nah, ingat 2 tadi yang sebelumnya kita punya fungsi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena kita tidak mungkin membuat roti yang nilainya negatif. Dan 6X plus 4Y kurang dari 2400 dan 5X plus 5Y kurang dari 2500. Ini 4 ini adalah fungsi kendala dari persoalan model matematika tadi. Nah, kita udah punya fungsi kendala, sekarang kita cari fungsi dari objektifnya. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuan gunanya itu untuk mencari nilai keuntungan dalam menjual roti maupun nilai minimum yang kita perlukan untuk menjual roti. Nah, satu roti isi coklat memperoleh untung Rp550. Karena roti isi coklat itu kita misalkan dengan X, berarti keuntungannya kita misalkan menjadi 550X rupiah. Sedangkan roti isi keju memperoleh untung Rp400 per buah. Fungsi tujuannya menjadi 550X plus 400Y. 550X untuk roti isi coklat dan 400Y untuk roti isi keju. Jadi kita bisa pakai fungsi tujuan ini untuk menghitung berapa sih nilai maksimum yang bisa kita dapatkan dalam memproduksi kedua roti tersebut, maupun berapa sih nilai minimum yang kita perlukan untuk membuat kedua roti tersebut. Semoga bermanfaat.